Hello Technolovers! Kombes Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi mengangkat Kombes Pol Syahardian Antono pada 8 Agustus 2022 kemarin. Syahardian Antono sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Jenderal Bareskrim Polri dan saat ini mengisi posisi Direktur Jenderal Kadif Propam Polri. Pengangkatan itu dilakukan setelah Irjen Verdi Sambo dicopot dari jabatan sebagai Kepala Divisi Propam. Intip yuk profil dan kekayaan Kadif Propam Polri Irjen Syahardian Antono berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari teknologi populer. Pengganti Verdi Sambo, Syahardian Antono sendiri atau Syahardiantono bukanlah orang baru di Mabes Polri. Lahir di Blora, Jawa Tengah pada 2 Februari 1970, Jenderal Bintang 2 ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 1991 dan memiliki pengalaman di bidang detektif. Pada tahun 2010, Syahardian Antono pernah menjabat sebagai Kapolsek Pasuruan. Tahun 2011, ia kemudian menjabat sebagai Wadir Krimsus Polda Jawa Timur atau Jatim, dan tahun berikutnya sebagai Wakil Kepala Departemen 6 di Tipideksus Bareskrim Polri. Pernah menjadi Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau pada tahun 2014. Syahardian Antono lalu menjadi Widyaiswara Sespimed, Sespim Lemdikpol Polri Muda pada tahun 2016. Kemudian diangkat menjadi juru bicara Polri pada tahun 2018. Selain Bareskrim, Syahardian Antono juga disebut-sebut pernah menangani kasus ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo yang dilakukan oleh Bahar bin Smith pada tahun 2018 lalu. Setelah itu, pada tahun 2019, Syahardian Antono lalu menjabat sebagai Direktur Humas Ditjen Humas Polri. Kasus yang berhasil ditanganinya pada tahun 2020 adalah saat ia menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Khusus atau Dirtipidtet di Bareskrim RI, yakni menangani kasus mafia pertambangan di berbagai pelosok tanah air. Bahkan Syahardiantono menindak mafia pertambangan yang di belakang layar juga alias backingan para mafia. Pada tahun selanjutnya, ia kemudian dengan cepat dipromosikan lagi menjadi Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Selanjutnya, pada tahun 2021, Syahardian pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Pengelola Informasi dan Data atau PID Divisi Humas Polri dan resmi menyandang pangkat Jenderal Bintang 1. Karena banyaknya prestasi yang tidak main-main itulah Syahardian Antono kemudian dipilih untuk mengisi jabatan Kadif Propam. Dikutip dari Kompas.com bahwa saat ini melalui Telegram Kapolri nomor 1628-8-Kep-2022 tertanggal 4 Agustus 2022 menunjukkan pengangkatan Syahardian Antono sebagai Kepala Departemen Propam menggantikan Irjen Verdi Sambo yang ditetapkan tersangka atas kasus kematian Brigadir J. Kapolri juga yang memimpin langsung pelantikan Syahardian di Mabes Polri pada hari Senin 8 Agustus 2022 kemarin. Pada hari Senin 8 Agustus 2022 pukul 16.30 sampai dengan 16.45 waktu Indonesia Barat telah dilaksanakan pelantikan jabatan Kadif Propam Polri. Ungkap Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan. Sekedar informasi nih Technolovers, Syahardiantono diangkat menjadi Kadif Propam untuk menggantikan Verdi Sambo yang beberapa hari lalu dipecat dari jabatannya lantaran Verdi Sambo menjadi dalang dari tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang saat ini kasusnya masih terus bergulir di kepolisian. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI, Dr. Edi Hasibuan menilai bahwa Syahardiantono merupakan sosok yang tegas dan bijaksana saat mengemban jabatan-jabatannya. Selanjutnya, Edi Hasibuan mengatakan, tugas berat di depan mata Syahardiantono setelah ditunjuk langsung oleh Kapolri, Listio Sigit Prabowo, untuk menjadi Kadif Propam, apalagi kini ia harus memperbaiki personil Polri, terutama soal penanganan kasus kematian Brigadir J. Edi Hasibuan berharap melalui jabatan barunya, Irjen Syahardiantono bisa bersikap tegas terhadap oknum di internal kepolisian yang tidak profesional dalam penyelesaian kasus tewasnya salah satu anggota polisi tersebut. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap instansi kepolisian RI kembali ke marwahnya dan wajah kepolisian tetap terjaga.
Menurut laporan Harta Kekayaan Organisasi Nasional atau LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2019, Syahardyan diketahui memiliki aset senilai Rp2.114.800.000. Sebagian besar asetnya berupa tanah dan bangunan di Kota Bekasi senilai Rp1.600.000.000. Ia juga memiliki Toyota Harrier keluaran 2012 dengan harga Rp210 juta. Syahardyan juga disebut memiliki harta pribadi sebesar Rp274.800.000 dan uang tunai setara kas sebesar Rp30 juta. Nah, itulah tadi profil dan kekayaan Kadif Propam Polri Irjen Syahardyan Tono. Jika dibandingkan dengan kekayaan Ferdy Sambo, kira-kira nih siapa yang paling kaya ya? Semoga Irjen Syahardyan Antono amanah ya guys. By the way, jangan lupa like, komen, dan share ya Teknolovers. Sampai jumpa!